Baik, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam, ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiron bi hudurikum ya, di hadal majlis, ya, di hadal waktu. Oke, awalan haya nahbati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Kita ini berarti ada dua sesi, nggih. Sesi satu sampai menjelang zuhur, sesi kedua nanti saya. Sesi satu presentasi mahasiswa dan diskusi, ya. Kemudian soima, sholat, istirahat, makan. Bagi yang nggak berpuasa, Daud. Kita akan coba mendalami apa ya tentang hakikat Islam, ya, sebagai rahmatan lil alamin, ya. Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, seluruh ciptaan Allah. Saya kira itu, silakan, karena zuhur itu 11.30, ya. Ya nanti 11.25 maksimal eh, break, ya, untuk persiapan sholat zuhur. Silakan kepada yang bertugas kalau sudah ada. Ini kelas single, nggih, S1 hukum, nggih, bukan gabungan. Iya Pak, Oke. Who is presenter? Are you ready? Mau ngapain ya? cek cek. Ini kurang satu. Suaraku masuk Oh, jelas. enggak, Ding. Masuk, masuk. Tes. Jelas, jelas belum? Hmm. Mas Podar boleh berbagi layar. Oke. Ya langsung aja sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebenarnya suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas, jelas. Oke. Sebelumnya saya ulangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Waalaikumsalam kita dari kelompok Waalaikumsalam 1 warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan. Tapi sebelum kita mempresentasikan, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui siapa saja komposisi di dalamnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Ardiandra dari Prodi S1 Hukum dengan berempat. Ada teman saya 3, boleh on mic Mas dan Mbak. Tes, halo, halo, halo. Masuk, masuk. Baik, dengan saya Kodra dari Putra. Saya Lutfi Septi Anggraini. Saya Mutia Azizah. Oke, dengan saya sendiri yang tadi sudah dibicarakan adalah Muhammad Afrian Ardiandra ya. Siapa tahu masih ada yang belum kenal, Pak, izinkan saya untuk presentasi. Nah, langsung saja kita mulai. Sebentar, ini hilang. Coba Mas, di sinyalnya hilang. Kok hilang ya? Mana ya? Kok hilang? Cek. Oke. Langsung saja untuk latar belakangnya, kita itu adalah Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk seluruh alam. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar, di Islam itu ada sumber hukum, ada As-Sunnah, oke, sebagai sumber hukum Islam. Nah, umat Islam akan selalu berpegang pada keduanya dalam hidup dan kehidupannya. Dasar hukum kepemimpinan dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Lanjut, Mas Fadlan. Cek, Mas Kodar bisa lanjut? Untuk rumusan masalahnya, kita mengambil ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan agama Islam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Selanjutnya lagi, yang nomor 3 adalah bagaimana konsep rahmatan lil alamin. Nah, tujuannya itu supaya kita mengetahui agama Islam itu sendiri. Sedangkan kita kan agama Islam ya, jangan sampai kita cuman Islam-Islam tok. Jadi nggak tahu apa itu rahmatan lil alamin dan lain-lainnya. Terus yang kedua, yang ketiga, agar mengetahui konsep rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kita langsung masuk ke bab 2. Nah, di sini ada landasan teori. Landasan teori ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah Islam hadir untuk membawa kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta yang didasarkan pada Al-Quran, khususnya surat Al-Anbiya ayat 107 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menjadi rahmat universal, mendorong keadilan, kasih sayang, dan keharmonian. Tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita yang kita sembah, seperti itu ya, bukan yang lain-lain. Selanjutnya ada pembahasan, langsung saja, pengertian Islam.
Nah, di pengertian Islam itu ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dari segi Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima, yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk islama, maaf aslama, yang berarti berserah dan berserah diri untuk masuk dalam kedamaian. Nah, selanjutnya ada pengertian rahmatan lil alamin. Oke. Nah, pengertian rahmatan lil alamin ini seperti tema kita pada pagi ini adalah Islam rahmatan lil alamin, artinya Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya itu diartikan Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah. Nah, nanti untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Muti. Silakan Mbak Muti untuk melanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya, Indra. Sabda Rasulullah tadi yaitu sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Sesungguhnya begitu indahnya Islam, bukan dengan hewan saja tidak boleh sewenang-wenang, apalagi dengan manusia. Bayangkan, jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. Lanjut Mas Kodar. Lalu yang ketiga, konsep rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin menggambarkan sifat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Secara harfiah berarti rahmat bagi seluruh alam dan mengandung arti bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang diutus untuk membawa pesan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang bagi semua umat manusia dan seluruh ciptaannya. Lanjut Mas Kodar. Lalu bagian penutup yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi. Terima kasih Mbak Muti, saya lanjutkan ya. Ini masuk ke kesimpulan diskusi kita, yaitu Islam merupakan agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Prinsip syariat yang dikandungannya bertujuan untuk mendatangkan manfaat buat manusia dan menolak mudarat dari manusia. Oleh karena itu, selanjutnya syariat agama ini juga mengatur sistem kepemimpinan di mana segala sesuatunya bermuara dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, Mas. Masuk ke saran, kita sebagai mahasiswa seharusnya mendalami materi Islam sebagaimana agama rahmatan lil alamin ini agar kita bisa langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi contoh yang untuk yang lain, di mana di mata masyarakat kita telah dicap sebagai orang yang berpendidikan yang akan menjadi panutan. Ini daftar pustaka sesi tanya jawab. Terus selanjutnya untuk sesi tanya jawab dibuka. Berapa pertanyaan, Mas? Dua aja ya, jangan banyak. Dua dulu, nanti kita mulai lagi di sesi kedua. Jadi dua lagi, 4 lah. Sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ayo, boleh bertanya, boleh angkat tangan mungkin. Mas Bima, angkat tangan, mau tanya. Saya izin bertanya ya Mas Andra. Oke, sebentar. Ya, Ya, boleh tulis atau boleh ya di perkenalkan dulu, nama saya Bima Hidayatullah. Saya ingin bertanya tentang tadi kan kita harus mengaplikasikan rahmatil alamin buat ke apa kehidupan sehari-hari lah. Itu saya pengen contohnya 3 saja Mas Andra, gimana itu? Terima kasih Mas Andra. Oke, saya masuk.
Masuk, Oke, Mas. langsung aja. Tadi pertanyaan itu adalah contoh pengaplikasian rahmatan lil alamin di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nggih, Mas. Oke, 3 saya berikan lebih lah. Nah, di sini salah satunya kita itu ada menghargai perbedaan. Nah, di sini kita berdampingan dengan bukan agama kita sendiri ya. Nah, itu menghargai perbedaan. Contohnya jangan konflik. Jadi jangan apa ya bahasanya? Jangan bertikaian. Misalkan sebelah kita ada tetangga non muslim. Nah, di situ nanti ya kita saling menghargai, jangan saling menjatuhkan. Nah, terus selanjutnya ada menolong sesama. Nah, tanpa melihat golongan tersebut. Terus berperilaku santun, santun kepada contohnya Pak Adi Hamid selaku dosen, terus ke orang tua dan lain-lainnya. Terus selanjutnya kita saling memaafkan. Jadi kalau misalkan ada seorang yang salah, dimaafkan bagaimanapun, apapun salahnya harus dimaafkan. Tuhan saja kalau kalian salah dimaafkan, apalagi kalian sendiri sebagai atau hasil produksi Tuhan seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini kita bisa melestarikan apa ya? Kayak menjaga apa? Kayak lingkungan di sekitar kita lah pokoknya. Terus selanjutnya berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik itu kita jangan sampai toksik salah satunya ya. Terus selanjutnya di media digital itu banyak sekali masalah-masalah. Nah, gunakan internet secara positif. Jadi jangan sampai teman-teman nanti bullying di media sosial atau di internet seperti itu. Contohnya, misalkan mohon maaf ada orang yang agak kurang atau disabilitas, terus teman-teman komen ketawa atau apapun itu mungkin buat teman-teman itu biasa gitu ya, tapi nggak tahu juga yang dirasakan oleh bukan pelaku ya, apa belum namanya, oleh korbannya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menyakiti hati korban. Untung itu di korban tersebut bukan di teman-teman seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah membangun solidaritas. Nah, membangun solidaritas ini itu kita bisa apa ya berteman dengan banyak orang seperti itu. Nah, dari pertanyaannya Mas Bima sendiri tadi kan mengaplikasikan rahmatan lil alamin di kehidupan dia seperti itu Mas. Jadi tadi ada banyak sekali contoh-contohnya seperti itu, bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, Mas Andra. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut, ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan. Berarti nggak ikut. Mungkin Ferdi mau tanya? Oh, nggak ada ya. Materinya apa? Oke. Oke, saya ulangi ya. Materinya itu adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin dan tujuan pencapaian manusia menurut Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, Islam sebagai rahmatan lil alamin dan tujuan pencapaian manusia menurut Al-Quran dan hadis. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan apa sih itu rahmatan lil alamin, terus uh, hadis-hadis apa itu hadis, terus dan lain-lainnya kan seperti itu. Boleh bertanya Mbak Neta, katanya mau tanya. Siapa? Mbak Neta tadi mana Mbak Neta? Sebentar ya, Kak.
Boleh. Monyong. Apa? Enggak coba. Kamu ngetik Asam dulu ini. ya. Ini kan Pak. Di sana. Bu Nabila. Kalau tadi Pak di sini. Boleh apa aja kok tanyanya bebas. Ayo mungkin ada yang mau bertanya. Boleh. Ada Anti, terus ada dia, Erika. Erika katanya mau tanya, boleh. Isnaini, Karisma, Lutfi, Kur, Yadi, Abian, Merika, Riko. Mas Yadi mau tanya. Ini sudah tidak ada yang mau tanya, Pak. Bagaimana, Pak? Solusi, Pak? Ini tutup Atau dulu. sudah dicukupkan? Nggih. Sudah Cukup, jelas semua, cukup. Pak. Alhamdulillah. Nggih. Sudah jelas. Oke, berarti saya sangat terang benderang ya untuk menjelaskannya pada kesempatan kali ini. Pak, berarti ini nilainya tambah, Pak. Ya, nanti ke Biasanya koordinator MK ya. 1, Pak. Yang menilai Siap, koordinator MK. siap. Oke, oke. Oh, kepatihan. Silakan ditutup. Siap, oke. Ya, apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin presentasi kita pada pagi hari ini atau diskusi kita pada pagi hari ini sudah cukup. Mungkin sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila tidak ada kesalahan tidak usah dikembalikan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for Afriantari, Mas Lutfi dan kawan-kawan. Oke. Ini saya langsung lanjut aja, Gih. Mungkin nanti setelah zuhur free ya, boleh diisi apa ke perpustakaan atau apa ya, hal-hal yang positif. Iya, Pak. Oke, saya sampai azan zuhur terus selesai. Ya, saya kira tadi sudah sangat baik ya apa yang disampaikan teman-teman terkait Islam rahmatan lil alamin. Untuk PPT sudah saya upload di Edu, termasuk absensinya. Ya. Oke. Makna dan landasan teologis. Ya. Landasan teologis itu berarti bayani, ya, apa dalil nakli dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, ini ada yang tahu artinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat lil alamin, untuk membawa rahmatan lil alamin. Karena itu kalau kita baca Sirah Nabawiyah itu ya, atau ikuti kajian Sirah Nabawiyah, nanti malam boleh ya kalau mau ikut live streaming YouTube PKU Seruang dibuka ya. Setiap Selasa jam 7:30 malam. Ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, disinilah Nabi menampilkan akhlak yang terbaik yang pernah dilakukan oleh umat manusia sepanjang zaman. Bahkan oleh seorang Michael Hart, ya, beliau seorang Yahudi non-Muslim. Beliau menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang
pertama paling berpengaruh. Bukan Yesus versi mereka atau yang lain. Dan tentu mendapat protes ya dari gereja-gereja, kenapa Muhammad apa bukan dari golongan kita sebagai manusia paling berpengaruh. Beliau secara objektif menjelaskan eh, keunggulan Nabi Muhammad di bidang dunia dan akhirat sekaligus ya, di bidang dunia dan agama. Agama ya beliau menampilkan akhlak terbaik, yang bahkan memberikan contoh ya seperti Piagam Madinah, yaitu suatu piagam yang isinya sangat modern ya, menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan. Kemudian dari aspek dunia, ya beliau berhasil menjadi pemimpin yang hebat di Madinah. Ya berbeda dengan Yesus atau Nabi Isa ya versi kita, ya beliau hanya sukses dalam bidang agama. Penyebaran Injil pun sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh murid-muridnya. Dan kemudian ditegaskan ini dalam hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Sungguhnya aku Muhammad, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Artinya apa? Kalau dalam Sirah Nabawi ya, jahiliyahnya orang Quraisy saat itu bukan mereka orang yang bodoh secara intelektual, tapi mereka itu sangat bobrok secara moral, etika. Karena itu Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak mereka, akhlak yang sangat jahiliyah. Dan sepertinya kita dalam konteks keindonesiaan juga kembali ke masa jahiliyah ya, akhlaknya ini ya. Banyak apa di legislatif, yudikatif, eksekutif yang masih flexing ya di tengah situasi ekonomi rakyat ya. Kemudian yang kedua ya, sifat universal Islam yang relevan untuk seluruh umat manusia lintas ruang dan waktu, yang solih likulli zaman walikulli makan, yang relevan untuk setiap zaman, setiap waktu, wal makan dan tempat. Pertama adanya ketegasan ya, la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita berdakwah ya sekedar menyampaikan, tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti agama kita. Ya, kemudian ada pertanyaan, kenapa Nabi sampai berperang? Ya, tentu peperangan Nabi itu kalau kita dalami dalam Sirah Nabawiyah lebih untuk mempertahankan eksistensi agamanya. Ya, berperang bukan untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Kan Al-Quran sendiri mengatakan qad tabayyana rusdu minal ghayyi ya. Karena sudah jelas ya. Fama yakfur bitauhid, barang siapa yang ingkar dengan tauhid, wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Maka dia telah berpegang teguh kepada tali, berpegangan kepada tali yang sangat kuat. Lan fisomalaha, dan tidak akan putus tali tersebut. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh langsung open your mic ya. Kemudian Al-Hujarat, ya, bukti sifat universal Islam. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dakari wa unsa. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabail. Dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar saling ta'aruf ya di antara kalian. Ya, ini dalam
tahapan paling rendah itu adalah ta'aruf. Dengan ta'aruf kita bisa menanjak ke level berikutnya, yaitu menjadi litafahum, ya, dari saling mengenal menjadi litafahum, saling memahami. Kemudian naik lagi lita'aruf, ta'aruf, tafahum, kemudian ta'awun, ya, untuk saling tolong menolong. Dan terakhir jenjang yang tertinggi adalah litakaful, ya, untuk saling melindungi. Mungkin asuransi takaful terinspirasi dari sini, ya. Ya, dari 4T, ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Karena apa? Kenapa universal? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ya, karena yang paling mulia ya takwanya, ya, bukan yang lainnya. Oke. Kemudian saya agak cepat saja, ya, biar ada persiapan untuk sholat zuhur. Islam sebagai way of life. Islam sebagai jalan hidup yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, politik, ekonomi, dan ekologi. Intinya semua bidang, ya. Nah, dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah HPT mendefinisikan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat, ya, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Karena sebagai petunjuk, ya, kita harus baca terjemahnya, baca tafsirnya. Tidak cukup hafalan, ya, tidak cukup khataman Arabnya. Ya, kita harus ada budaya baru agar Al-Quran sebagai hidayah ini terwujud. Yaitu khataman terjemahnya, ya, khataman tafsirnya, dan rahmat, ya, sebagai bentuk kasih sayang, ya, sepanjang masa, ya, dari Nabi Adam sampai kita sekarang. Ini Mas Afrian 2007 kelahirannya, ya, atau bagaimana nih? Yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual. Jadi Islam hakikatnya itu menjamin kesejahteraan hidup materi. Benar nggak Islam menjamin kesejahteraan hidup materi? Benar kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran di atas, ya. Petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ya, ada perintah menuntut ilmu, ya. Ada perintah bekerja keras, kerja ikhlas, dan apalagi spiritual, ya. Kesejahteraan spiritual dengan Islam. Untuk mencapai hasanah fid dunya wal akhirah. Ya, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Wah, cepat selesai, ya. Oke, nomor 4, penerapan prinsip rahmatan lil alamin dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan global. Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Kemudian karena itu setiap muslim berkewajiban untuk mewujudkan rahmatan itu dalam kehidupan nyata. Ya, tadi, ya, relevan dengan pertanyaannya. Contoh, ya, contoh mewujudkan rahmatan dalam kehidupan nyata. Ya, paling sederhana, ya, kehadiran kita itu membawa apa? Membawa manfaat bagi orang lain. Bukan malah sebaliknya, ya, malah menyusahkan orang lain. Oke. Kemudian kedua, di tengah-tengah maraknya pertentangan dan permusuhan di dunia ini, Israel, ya, Islam harus dihadirkan sebagai pendorong bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan. Islam harus dihadirkan sebagai pendorong bagi terciptanya perdamaian. Ya, seperti kasus kemarin, ya, Palestina dan Israel, Indonesia kemudian memang memilih jalan, ya, memilih ya, orang menganggap memilih jalan tengah, ya, mengakui Israel dan juga mengakui Palestina, karena yang penting gencatan senjata, ya, bukan kepemilikan tanah. Ya, dalam tatanan ideal mungkin hanya mengakui Palestina di daerah sana, tidak mengakui Israel.
Tapi sepertinya sudah berpuluh-puluh tahun tidak mungkin diwujudkan. Ya. Karena Israel itu kan bandel orangnya ya, keras kepala. Ya negara-negara sedikit lentur, negara lain lentur. Yang penting sudahlah, biar nggak ada perang. Nggak apa-apa, kita cari jalan tengah, mengakui Israel dan juga mengakui Palestina. Yang penting genjatan senjata, ya. Tidak ada peperangan lagi. Ya. Tapi masih ada ya Rusia dan Ukraina. Oke. Kemudian nomor 3, ya. Di tengah-tengah situasi ketidakadilan, maka ia harus ditampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezoliman. Oke, ya situasi ketidakadilan terhadap Palestina, ya kita Islam harus hadir menyuarakan ya agar Israel tidak zolim ya, menghilangkan kezoliman. Ya, salah satunya tadi ya dengan mengakui negara Israel sekaligus Palestina. Oke. Keempat, Islam harus dihadirkan sebagai kekuatan yang membawa kesejahteraan. Ya, seperti yang dicontohkan Muhammadiyah, NU, ya menghadirkan sekolah, itu kan menghadirkan kesejahteraan juga sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di situ pasti terbuka lapangan pekerjaan, ya, pencerahan, apalagi kalian nih ya, para intelektual muda ya, dan kemajuan secara universal. Nomor 5, misi kerahmatan itu bukan saja penting bagi kemaslahatan umat manusia, tapi juga bagi kemaslahatan seluruh ciptaan Allah, seperti hewan, tumbuhan, lingkungan, dan sumber daya alam. Nilai-nilai yang membawa kedamaian, toleransi, keadilan, dan kemajuan peradaban. Ini ada tanmiyat al-wasatiyah, mengembangkan sikap tengahan, sikap moderat. Ada 7 cirinya. Tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, dan luwes dalam sikap. Yang kedua, menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Setajam apapun perbedaan pandangan kita ya harus saling menghargai. Menolak pengkafiran terhadap sama muslim. Memajukan dan menggembirakan masyarakat. Ya, ini bagian rahmatan lil alamin ya. Nah, ini penting bagi intelektual ya, memahami realitas dan prioritas. Ya, kalian harus paham ya, prioritas sebagai seorang mahasiswa. Apa? Ya studi setinggi mungkin ya. S1, S2, S3. Ya kalau nanti ada S4, S4 ya. Menghindari fanatisme berlebihan ya, tidak boleh fanatik buta. Taklid terhadap kelompok atau paham keagamaan. Taklid ya, mengikuti tanpa tahu dalilnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memudahkan pelaksanaan ajaran agama. Ini sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak mungkin membebani seorang di luar kesanggupannya. Artinya apa? Sesungguhnya agama itu mudah. Jika kita menganggap beragama itu berat, mungkin ada yang belum kita dalami ya dari ajaran agama tadi. Karena agama banyak sekali rukhsah ya, keringanan dan lain sebagainya. Oke. Finish. Thank you very much for your attention today. Haya nahtati hadal majlis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses dan berkah selalu untuk kalian semua. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin end meeting.